Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha sangat identik dengan sebuah peristiwa besar yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sering disebut sebagai Khalilullah karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari semenjak lahir sampai kemudian menjadi nabi dan rasulnya tidak pernah luput dari ujian yang sangat luar biasa besarnya. Tetapi kesabaran beliau menjadi pondasi yang utama sehingga kemudian Allah mencintainya sebagai nabi yang disebut Khalilullah. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya di dalam lingkungan kesyirikan, tetapi ketika kemudian Ibrahim tumbuh dewasa, beliau diuji karena harus berpisah dari keluarganya. Beliau rela pindah dan pisah dari keluarga karena untuk menegakkan prinsip keimanan yaitu tauhid. Setelah itu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan jodohnya, menikah. Di dalam sirah nabawiyah, Nabiullah Ibrahim menikah pada usia 35 tahun bersama Siti Sarah. Siti Sarah pada waktu itu usianya 25 tahun. Pernikahannya begitu sangat dinantikan, tetapi luar biasa, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah. Ibrahim adalah seorang pendakwah, nabi yang mengharapkan ada keturunan yang bisa meneruskan dakwahnya ke depan, tapi tak kunjung juga mendapatkan anak. Lama beliau menanti anak. Di dalam sejarah disebutkan sampai 48 tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam baru kemudian dikabarkan akan mendapatkan anak. Pada usia 85 tahun, Siti Sarah yang merasakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam resah, kemudian memberikan izin kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi. Hal ini karena Siti Sarah tahu bahwa dia tidak bisa memberikan keturunan untuk suaminya sebagai generasi ke depan. Siti Hajar sebagai seorang ibu merasa ada sesuatu hal yang aneh terhadap dirinya. Penasaran sebagai seorang ibu. Sifat manusiawinya kemudian bertanya kepada suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Wahai ayahku, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Pertanyaan Siti Hajar hanya mengatakan apakah ini perintah Allah, bukan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah inilah yang mudah-mudahan dapat kita petik dari momentum Idul Adha ini. Ketika kita hari ini mempunyai cita-cita ingin mendapatkan anak-anak kita soleh dan solehah, maka kuncinya adalah yang pertama, solehkan dulu kita sebagai ayahnya, solehkan dulu kita sebagai suaminya, sebagai pemimpin di dalam keluarga, solehkan dulu kemudian istri kita, karena dari keluarga yang soleh akan lahir anak-anak yang soleh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza dzundahu hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الهادرون اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah hari ini kita diberikan nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah Idul Adha. Hari ini kita dikumpulkan di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang menjadi kemuliaan bagi umat Islam. Rumah yang menjadi simbol dari kejayaan umat Islam. Rumah yang akan nanti menjadi saksi bagi kita di yaumil akhir sebagai ahli surga. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini tercatat sebagai pahala terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini jutaan umat Islam bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga kita telah menyaksikan jutaan saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita yang senantiasa membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, Allah memudahkan, meringankan segala urusan kita semuanya. Dan mari kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian pulang membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha sangat identik dengan sebuah peristiwa besar yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sering disebut sebagai Khalilullah karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari semenjak lahir sampai kemudian menjadi nabi dan rasulnya tidak pernah luput dari ujian yang sangat luar biasa besarnya. Tetapi kesabaran beliau menjadi pondasi yang utama sehingga kemudian Allah mencintainya sebagai nabi yang disebut Khalilullah. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil, bahkan sejak lahir, Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir di keluarga yang penuh dengan kesyirikan. Bahkan ayahnya sendiri adalah orang yang pekerjaannya membuat patung-patung berhala yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Kemudian patung-patung itu disembah oleh dirinya, disembah oleh masyarakat banyak. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya di dalam lingkungan kesyirikan, tetapi ketika kemudian Ibrahim tumbuh dewasa, beliau diuji karena harus berpisah dari keluarganya. Beliau rela pindah dan pisah dari keluarga karena untuk menegakkan prinsip keimanan yaitu tauhid. Setelah itu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan jodohnya, menikah. Di dalam sirah Nabawiyah, Nabiullah Ibrahim menikah pada usia 35 tahun bersama Siti Sarah. Siti Sarah pada waktu itu usianya 25 tahun. Pernikahannya begitu sangat dinantikan.
Tetapi luar biasa, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah. Ibrahim adalah seorang pendakwah, nabi yang mengharapkan ada keturunan yang bisa meneruskan dakwahnya ke depan, tapi tak kunjung juga mendapatkan anak. Lama beliau menanti anak. Di dalam sejarah disebutkan sampai 48 tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam baru kemudian dikabarkan akan mendapatkan anak. Pada usia 85 tahun, Siti Sarah yang merasakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam resah, kemudian memberikan izin kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi. Hal ini karena Siti Sarah tahu bahwa dia tidak bisa memberikan keturunan untuk suaminya sebagai generasi ke depan. Maka kemudian Siti Sarah memberikan izin kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah. Maka kemudian dinikahkanlah Siti Sarah. Dinikahkanlah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh Siti Sarah dengan Siti Hajar. Selang hanya 1 tahun pernikahan Siti Hajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah karuniakan anak yang bernama Ismail. Umur 86 tahun, Nabiullah Ibrahim alaihissalam baru mempunyai anak. Ujiannya tidak cukup sampai situ. Pada usia di mana kelahiran Ismail yang dinanti-nantikan, yang didamba-dambakan begitu sangat lama, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpisah dengan anaknya. Maka dari Palestina, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikabarkan oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar beserta Ismail yang baru lahir, dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke Mekah, ke tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan rumah Baitullah di sana. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah tahu tentang rencana itu. Bahkan Siti Hajar pun tidak tahu tentang rencana-rencana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Palestina, dalam perjalanan kakinya selama 40 hari, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar, bersama bayinya Ismail yang baru lahir, dibawa dengan jarak yang sangat jauh. Tiba di Mekah, kemudian tiba-tiba Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Siti Hajar sebagai seorang ibu merasa ada sesuatu hal yang aneh terhadap dirinya. Penasaran sebagai sebagai seorang ibu. Sifat manusiawinya kemudian bertanya kepada suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Wahai ayahku, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Pertanyaan Siti Hajar hanya mengatakan apakah ini perintah Allah, bukan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di sebuah medan, di sebuah tempat yang tandus, yang tidak ada pohon, yang tidak ada rumah, bahkan tidak ada teman satu orang pun. Di dalam sejarah disebutkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya memberikan bekal kepada Siti Hajar dan Ismail hanya cukup untuk 2 hari saja. Hanya cukup untuk 2 hari saja. Maka kemudian sang ibu Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, apakah ini perintah Allah? Maka kemudian Ibrahim dengan sangat tegas menjawab, iya, ini adalah perintah Allah. Luar biasa yang kemudian didapatkan dari respon seorang Siti Hajar menjawab dari pertanyaan atau jawaban seorang Ibrahim. Siti Hajar mengatakan, jika ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti kami di sini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah. Maka hanya sebentar dari pertemuan di Mekah yang perjalanannya begitu sangat panjang, Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Ibrahim kembali lagi ke Palestina.
dan meninggalkan seorang Ismail dan Siti Hajar tanpa bekal apa-apa, yang para ulama menyebutkan bekalnya pun hanya cukup 2 hari. Ditinggalkannya kemudian Ismail, bekal habis. Ismail minta makan, minta minum, yang kehabisan bekal yang dititipkan oleh Ibrahim alaihissalam. Naluri sebagai seorang ibu, Siti Hajar tetap berusaha, berjuang gigih untuk mencari makan dan minum untuk Ismail, anaknya yang tercinta. Tidak ada apa-apa yang bisa dimakan oleh mereka, tetapi keteguhan Hajar untuk bertanggung jawab terhadap istrinya terus berjuang. Maka kemudian Siti Hajar lari dari bukit ke bukit, dari Sofa ke Marwah, terus dia berlari karena melihat ada harapan. Tapi lagi-lagi perjuangan Siti Hajar dari bukit Sofa ke bukit Marwah tidak mendapatkan apa-apa. 7 kali Sofa dan Marwah dilalui oleh Siti Hajar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sangat adil terhadap apa yang menjadi kebijakannya, justru air itu lahir, muncul dari kaki seorang bayi yang bernama Ismail. Disitulah kemudian lahir dan munculnya air Zam-Zam yang sampai saat ini tidak pernah mengering. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali Ibrahim dengan Ismail, begitu sangat bahagianya Ibrahim melihat Ismail sudah tumbuh cukup besar. Para ulama menyebutkan pertemuan Ibrahim dengan Ismail sudah pada posisi Ismail sudah cukup besar, yaitu usia, ada yang menyebutkan 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun. Baru bertumbuh. Ketika kemudian bersama, yang tidak lama lagi-lagi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpinya Ibrahim alaihissalam melihat ada perintah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Ismail pada waktu itu masih kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyangka bahwa itu adalah gangguan dari setan. Maka mimpi itu tidak dihiraukannya. Namun hari yang kedua dia mendapati mimpi yang sama. Hari yang ketiga kemudian juga mendapatkan mimpi yang sama, bahwa Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail yang begitu sangat didambakan, si mata wayang yang sangat dicintai oleh Ibrahim. Tetapi karena dia meyakini bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa ketaatan Ibrahim alaihissalam tidak pernah luntur atas dasar kecintaan terhadap apa-apa yang dia miliki, bahkan terhadap anak dan istrinya sekalipun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Ismail dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berbincang berdua. Anak yang sebegitu sangat, begitu disayanginya, diajak ngobrol oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Ismail, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Ini adalah perbincangan antara seorang ayah dengan seorang anak yang baru usia 7 tahun. Ada hal yang luar biasa yang ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tidak pernah menyangka bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa. Sang anak kemudian menjawab atas pertanyaan obrolan dari sang ayah. Anaknya menjawab, Ismail menjawab, wahai ayahku, jika ini adalah perintah Allah, if'al ma tu'mar, laksanakan. Jika ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasanya lagi, Ismail bukan hanya menjawab laksanakan, tapi justru di akhirnya Ismail memberikan motivasi, memberikan semangat kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam.
Ismail kemudian menguatkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap ayahnya. Ismail mengatakan, semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 107. Dalam kronologis yang begitu sangat dramatis. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari apa yang menjadi cerita sirah Nabi yang dilakoni oleh Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya adalah, yang pertama, kita semua sebagai ayah, kita semua sebagai ibu pasti mempunyai cita-cita ingin mendapatkan anak yang soleh dan yang soleha. Maka mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pendidikan ini menjadi pendidikan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim bisa mendidik anak yang begitu sangat luar biasa, yang akhirnya juga menjadi nabi? Maka yang pertama yang diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya adalah pendidikan agama. Pendidikan tauhid ini menjadi penting, menjadi pondasi. Kalau kemudian pendidikan agama itu kuat di dalam hatinya, pendidikan iman itu kuat di dalam pengetahuannya, maka sehebat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita yakin kepada takdir Allah, pasti kita tidak akan pernah mengeluh terhadap segala sesuatu yang datang kepada kita. Pasti kita akan menerima takdir itu, karena semua yang datang kepada kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menguatkan keluarga dengan pendidikan akidah, pendidikan agama, dan pendidikan tauhid. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah di dalam keluarganya, beliau membangun bahasa komunikasi yang sangat luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah tercatat di dalam sejarah dengan menggunakan bahasa-bahasa kasar, kotor terhadap istrinya, baik terhadap Siti Hajar maupun terhadap Siti Sarah. Nabiullah Ibrahim adalah sosok orang yang berkata halus dan berkata lembut. Pun begitu terhadap anaknya. Bayangkan ketika kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail, maka Ismail dipanggil oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Seorang ayah bebas melakukan apa-apa. Kebanyakan di antara kita mentang-mentang ayah, dia bisa melakukan apa saja tindakannya, kasar, keras, bahkan KDRT. Nabiullah Ibrahim juga nabi. Dia tidak asal mengatakan ini adalah perintah Allah. Tidak mentang-mentang nabi, dia kemudian bisa mengeksekusi Ismail. Tetapi yang luar biasa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun komunikasi dengan anaknya. Membangun komunikasi tentu dengan istrinya. Ketika kemudian dipanggil, bahasa yang luar biasa keluar dari mulut sang ayah ketika memanggilnya, ya bunayya. Panggilan ini di dalam Al-Quran disebutkan tingkat bahasa yang begitu sangat santun sekali. Tidak ada panggilan yang paling halus untuk memanggil anak di dalam kaidah Arab kecuali dengan kalimat ya bunayya. Mungkin kalau diterjemahkan oleh bahasa kita, wahai anakku yang paling aku cintai. Duh anaking, mungkin kalau bahasa Sunda dan lain sebagainya dengan bahasa yang begitu sangat santun. Wahai anakku. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun komunikasi untuk meminta pendapat dari sang Ismail. Komunikasi dua arah dilakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada dua komunikasi, dua arah yang dilakukan di dalam keluarga antara ayah dengan anaknya, maka itu akan menimbulkan sebuah sikap kedewasaan berpikir bagi seorang anak. Tetapi kalau kemudian sang ayah, sang ibu di dalam komunikasi di dalam rumah tangganya hanya instruksi saja,
hanya perintah saja, apalagi diikuti dengan marah-marah saja, maka justru itu akan menurunkan nalar berpikir kritisnya, akan menurunkan nalar kedewasaannya. Oleh karena itu, bahasa komunikasi dua arah, bahasa-bahasa santun di dalam keluarga, itu akan mendidik anak-anak kita menjadi tumbuh kritis, tumbuh dewasa, dan tumbuh lebih baik lagi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok orang yang begitu sangat sabar. Maka kesabaran ini lagi-lagi menjadi pondasi. 48 tahun menanti, begitu sabarnya. Kemudian dihadapkan untuk menyembelih Ismail sang anak. Beliau pun sabar melakukannya. Dan buah dari kesabaran adalah domba yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti sembelihan dari Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesabaran adalah pintu dari ketenangan. Kesabaran adalah pintu dari kemenangan. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok ayah yang tidak pernah berhenti di dalam mendoakan anaknya. Doa ini penting karena kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kekuatan kita hanya ada pada doa kita yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan siapa yang menjaga Hajar, siapa yang menjaga Ismail ketika kemudian mereka ditinggalkan jauh oleh ayahnya, oleh suaminya bertahun-tahun. Tetapi ada doa yang diselipkan oleh Ibrahim yang dititipkan selalu dalam setiap nafasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Selalu bahasa-bahasa doa itu dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim untuk anaknya, untuk istrinya. Maka bagi kita sebagai seorang ayah, ketika kita meninggalkan istri kita, anak kita dalam perjalanan, jangan lupa doakan mereka. Jangan lupa doakan istri kita. Jangan lupa doakan anak-anak kita ketika kita pergi jauh meninggalkan mereka. Bahkan dekat pun Ibrahim selalu mendoakan mereka. Kekuatan doa adalah kekuatan segala-galanya. Maka jika kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kuatkan doa kita. Bangun komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kelemahan kita akan ditutupi semuanya oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah inilah yang mudah-mudahan dapat kita petik dari momentum Idul Adha ini. Ketika kita hari ini mempunyai cita-cita ingin mendapatkan anak-anak kita soleh dan solehah, maka kuncinya adalah yang pertama, solehkan dulu kita sebagai ayahnya. Solehkan dulu kita sebagai suaminya, sebagai pemimpin di dalam keluarga. Solehkan dulu kemudian istri kita. Karena dari keluarga yang soleh akan lahir anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan momentum Idul Adha ini akan memperkuat semangat kita di dalam menjaga komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjaga komunikasi kita dengan anak-anak dan anggota keluarga kita. Dan kita akan menjadi orang yang terus mendoakan anak-anak kita. Sabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Dan kemudian kita kuatkan segala masalah dan urusan kita dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memotivasi kita untuk tetap terus menjaga syiar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang syiar ini juga tetap diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita hari ini. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa tasaddaqana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.